kami sembah, kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh punya kesempatan lagi, boleh ada di daerah, di negeri di mana Tuhan mengutus kami di Minahasa Selatan, persisnya di Pasar Motoling. Tuhan Yesus, terima kasih. Firman-Mu berkata, sesungguhnya 2000 tahun yang lalu ketika Engkau ada dalam dunia ini, Engkau menjumpai orang-orang yang sakit disembuhkan, orang yang lemah, ketika orang yang lemah dikuatkan, orang-orang yang buta dapat melihat, yang lumpuh berjalan. Tuhan yang kami sembah, dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya tidak akan pernah berubah. Engkau hadir ada di setiap tempat, karena kami tahu Tuhan, kami hanya sejauh doa kami, sejauh doa kami itu artinya ada di hati kami. Terima kasih dimanapun suara ini terdengar. Kami Tuhan mengutus lagi untuk ada dalam rally KKR dalam rangka ulang tahun Republik Indonesia ke-79. Dimanapun suara ini terdengar, biar semua masyarakat umat Tuhan yang ada di pasar bisa diberkati oleh Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang melepaskan, Tuhan yang membebaskan, terlebih yang menyelamatkan umat Tuhan. Kau datang ke dalam dunia ini untuk datang membebaskan tawanan, melepaskan yang terikat, memberitahukan tahun pembebasan, tahun rahmat. Makanya dalam Yesus Kristus ada keselamatan, hanya dalam Yesus Kristus ada pemulihan, ada kelepasan, ada jalan keluar. Kami tahu ya Tuhan, ada begitu banyak umat Tuhan hari-hari ini mengalami keadaan yang terpuruk, yang tertekan, tidak punya pengharapan, tidak punya jalan. Ada begitu banyak umat Tuhan terikat oleh tipu daya setan. Tapi kami tahu ketika firman-Mu disampaikan, Injil diberitakan, maka akan ada kebebasan terjadi, akan ada kelepasan terjadi. Karena karya kuasa Roh Kudus-Mu itu akan menginsafkan umat Tuhan akan dosa, akan ikatan. Karena itu kami tahu Tuhan, masyarakat umat Tuhan yang dapat di pasar, yang ada di Pasar Motoling, pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat pasti akan dilepaskan. Biar daerah ini diubah atmosfernya, kerajaan surga ditegakkan, kerajaan setan dihancurkan, nama Yesus yang ditinggikan, dipermuliakan di dalam nama Yesus. Terima kasih hamba ya Tuhan menjadi alat-Mu, mau menyampaikan isi hati-Mu, sembunyikan di balik salib-Mu Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa, kami sambut firman Tuhan, sama-sama bilang amin. Shalom ibu bapak sekalian yang ada di Pasar Motoling. Sekali lagi mohon maaf yang pertama jika kami mungkin merepotkan di sini, tapi kami senantiasa selalu sudah berkoordinasi langsung dengan pemerintah setempat, dalam hal ini Bapak Hukum Tuan juga bagian pasar, dan kami bersyukur buat tempat di mana kami dipersiapkan di tempat ini, di toko ini untuk ada di tempat ini untuk bangun mesbah. Seperti dikatakan Wel tadi, kami rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, maka kami ada di setiap tempat-tempat, di pasar-pasar, pusat-pusat kota, tengah kampung, untuk memberkati lagi masyarakat yang ada di mana Tuhan utus kami dari sana. Demikian yang ada di program Suara Kuasa Penginjilan Jalanan yang menyaksikan program ini, saudara, program ini jalan sejak dari tahun 2020, dari masa pandemi. Jadi kami membagikan live ini khusus kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, yang rindu, yang lapar dan haus, yang senantiasa mengalami keadaan yang terpuruk, dan khususnya terlebih buat kita orang Kristen. Kalaupun yang ada di live ini yang menyaksikan mungkin agama yang lain, kami mau memberkati saudara, kami mau lepaskan berkat buat saudara. Kalaupun Anda senantiasa hanya menghujat di program ini, kami juga memberkati saudara. Karena kami diajar bukan untuk membalas, kami diajar bukan untuk mengutuk, tapi kami diajar untuk memberkati. Karena yang menginsafkan kita, yang menginsafkan orang akan dosa, bukan kami penginjil-penginjil saudara, tetapi kami cuma alatnya Tuhan. Yang menginsafkan orang akan dosa itu adalah cara kerja Roh Kudus. Dan saudara, cara kerja Roh Kudus itu sangat ajaib. Ajaibnya di mana? Ajaibnya adalah ada begitu banyak orang-orang yang mulai mengalami lawatan kuasa Roh Kudus, sehingga ada banyak ratusan ribuan orang yang datang kepada Tuhan. Kami ada di jalanan bukan menyampaikan dogma agama, bukan menyampaikan dogma denominasi, tetapi menyampaikan apa yang kami alami, apa yang kami rasakan, yang sudah kami terima, dan kebenaran yang kami sudah dapatkan, itu yang kami bagikan. Kami semua adalah orang-orang yang awalnya tidak berguna. Orang-orang yang tidak berguna itu maksudnya orang-orang yang tidak ada pengharapan. Kami semua dulu orang-orang yang hidup di lembah kekelaman, hidup dalam tekanan,
dan tidak punya tujuan. Kenapa? Karena hidup terikat dengan dosa. Karena dosa mengikat kami. Sesungguhnya karena dosa itu sudah mengikat kami, dan karena sudah terjadi sejak Kejadian pasal 3 ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia sudah terikat dan terjajah, terikat dengan dosa. Saudara, seperti bangsa Indonesia 79 tahun yang lalu, sebelum tahun 79 tahun yang lalu kita terjajah. Kita ini terjajah, terpenjara karena penjajah-penjajah. Tetapi oleh karena para pejuang-pejuang kita boleh menjujurkan darah mereka sehingga Indonesia boleh merdeka, dan kita semua yang ada di bangsa ini mengisi kemerdekaan dengan apa yang ada pada kita. Indonesia luar biasa, Indonesia hebat, mempunyai dasar yang kokoh, yaitu dasar Pancasila, dan berbeda-beda agama tetapi kita tetap satu bangsa Indonesia, tidak saling menganjurkan, tidak saling menjelekan, tetapi sama-sama punya toleransi selama kita tidak menjelekan agama yang lain. Itulah misi di mana Tuhan mempercayakan kami di dalam penginjilan jalanan. Nah, umat Tuhan, hari ini kita berada pada tema kemerdekaan Republik Indonesia. Sebagaimana Indonesia sudah merdeka 79 tahun yang lalu oleh karena para pejuang bangsa kita, tetapi bedanya adalah kita mengalami kemerdekaan dan kebebasan, kelepasan dan keselamatan bukan karena hasil usaha kita, hasil perjuangan kita, tapi karena kasih karunia di dalam Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia ini untuk datang membebaskan kita. Nah, karena itu Alkitab katakan, karena kita sudah merdeka, sudah dibebaskan oleh karena kuasa pengampunan daripada Tuhan Yesus Kristus, kita diajarkan untuk selalu mengandalkan Tuhan, berharap hanya pada Tuhan. Kenapa kita harus mengandalkan Tuhan? Kenapa kita harus berharap hanya kepada Tuhan? Alasan yang pertama, karena hidup kita milik Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu hidup kita milik Tuhan? Kita bisa tahu karena Alkitab bilang begini, 1 Yohanes pasal 5 ayat 19 berkata, kita harus tahu kita berasal dari kebenaran karena seluruh dunia sedang berada di bawah kuasa si jahat. 1 Yohanes 3 ayat 19 berkata, kita harus tahu kita berasal dari Allah supaya kita bisa menenangkan hati kita di depan Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu kita berasal dari Allah? Karena kita tahu kita telah ditebus oleh darah Yesus. Pengampunan darah Yesus menebus dosa kita semua, dan oleh karena penebusan itulah kita memperoleh keselamatan, bukan usaha kita, perjuangan kita, tapi karena anugerah Tuhan. Yesus Tuhan mengajarkan kepada kita, karena engkau sudah diselamatkan, sudah ditebus oleh darah Yesus, maka kita diajarkan untuk senantiasa jangan jauh dengan Tuhan, selalu andalkan Tuhan, berharap kepada Dia. Kenapa, saudara? Karena Tuhan kita penguasa langit dan bumi yang mengatur hidup kita. Dia lebih tahu kehidupan kita dari apa yang kita tahu, sebab kita milik Tuhan, ciptaan Tuhan. Alkitab katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Orang yang mengandalkan Tuhan karena menyadari hidup kita milik Tuhan. Pencurahan darah Yesus di kayu salib itu menebus dosa kita. Nah, karena itulah kita diajarkan dalam segala hal. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Yesus kita tidak mampu. Di luar Yesus kita tidak bisa ada keselamatan. Tapi dalam Yesus kita mengandalkan Dia, karena kita tahu berkat Tuhan yang membuat kaya, susah payah tidak dapat menambahi. Kita mengandalkan Tuhan karena Dia Tuhan kita, juru selamat kita, penguasa langit dan bumi, Tuhan yang berkuasa, yang terlalu mampu dan sanggup memulihkan keadaan kita. Kita mengandalkan Tuhan, kenapa? Karena bagi Dia tidak ada perkara yang mustahil. Umat Tuhan, warga masyarakat yang ada di Pasar Motolik, mungkin Anda hari-hari ini sedang mengalami keadaan yang terpuruk oleh karena sakit yang tidak sembuh-sembuh, oleh karena persoalan rumah tangga, persoalan ekonomi kita, dan mungkin kita senantiasa mulai berputus asa. Andalkan Tuhan, saudara. Andalkanlah Tuhan Yesus Kristus, berharaplah hanya pada Dia, sebab Tuhan Yesus Kristus, Dia Tuhan kita yang berjanji, sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau. Kasih Kristus tetap nyata bagi kita, kuasanya tetap dinyatakan buat kita, dan rancangannya bagi kita tidak akan pernah gagal. Tuhan Yesus tidak mengendaki kita untuk hidup dalam kegagalan, dalam kehancuran, rumah tangga yang hancur. Dia tidak pernah mengendaki kita untuk binasa. Tuhan Yesus tidak pernah mengendaki kita untuk hidup tertekan. Tuhan tidak pernah mengendaki kita untuk hidup dalam ketakutan. Tetapi pada kenyataannya, saudara, kita hidup tertekan,
Kita hidup dalam ketakutan, dalam kebimbangan. Kenapa? Karena kita mulai tidak mengandalkan Tuhan. Tapi hari ini umat Tuhan bukan nanti datang ke gereja kita boleh mendengar firman Tuhan, tapi kami menjemput bola ada di pasar ini untuk memberkati kita semua di sini dan mengingatkan kita seperti firman Tuhan hari ini. Mari andalkanlah Tuhan, haraplah kepada Tuhan, serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya, sebab hidupmu dipelihara oleh Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Umat Tuhan, saudara, kami akan berdoa sebentar. Jika Anda sakit, percayalah Tuhan kita berkuasa. Dia nyata dan ajaib buat kita, dan Dia telah buktikan Dia Tuhan yang berkuasa, dan Dia telah buktikan mujizatnya masih nyata. Sampai hari ini mujizat Tuhan masih nyata, kuasanya masih nyata, keajaibannya masih nyata. Bagaimana itu bisa terjadi? Itu tergantung iman kita, kepercayaan kita, bahwa betul-betul kita tahu Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus itu nyata dalam hidup kita. Kami semua mengalami, kami semua merasakan bahwa Tuhan kita betul-betul nyata. Saudara, saya sering bilang begini dan selalu diulang-ulang, kekristenan itu bukan bicara kita punya golongan A, punya golongan B. Kekristenan bukan berbicara kita punya jabatan A, jabatan B di gereja. Tapi kekristenan itu bicara kehidupan yang terkoneksi, yang terhubung dengan surga. Kekristenan itu adalah bicara mengalami tentang Tuhan, merasakan, mengalami tentang Yesus itu nyata dalam hidup kita. Itu baru namanya pengikut Kristus. Kalau hari-hari ini engkau belum pernah mengalami tentang Tuhan, itu karena kita mulai jauh dengan Tuhan. Tapi ketika kita mulai datang kepada Yesus, maka Dia akan berkata, bukakan pintu hatimu, aku akan masuk menguasai hidupmu. Masuk, Yesus masuk dalam hidup kita, Dia menguasai hidup kita. Maka kalau Tuhan Yesus ada di hidup kita, firman-Nya dalam hidup kita, Alkitab katakan engkau akan mengalami kelepasan, kelegaan. Sakitmu akan disembuhkan, ikatan-ikatan akan terlepas. Karena memang penyebab kehidupan kita mengalami kegoncangan jiwa, penyebab hidup kita mengalami tekanan, sakit, penyakit, itu karena kita sudah terikat. Jiwa kita mulai mengalami kegoncangan, tapi Yesus terlalu sanggup untuk membebaskan kita, melepaskan kita. Dia cuma mau berkata, buka pintu hatimu, supaya Tuhan akan menguasai hidup kita. Dia akan memulihkan keadaan kita. Itu janji Tuhan, dan janji Tuhan ya dan amin. Sekali lagi, kemerdekaan sudah terjadi bagi kita semua. Waktu Yesus mati di kayu salib, Dia berkata sudah selesai. Karena itu Alkitab katakan, jangan lagi engkau diperbudak oleh dosa. Lepaskan, bebaskan hidup saudara. Biarkan karya kasih karunia Tuhan itu mengubah hidup kita. Ibu bapak sekalian, umat Tuhan yang ada di pasar Motoling, saudara dengar baik-baik. Hari ini kami datang di tempat ini untuk memberitahukan kabar sukacita, kabar kemenangan, kabar keselamatan ada di dalam Yesus Kristus. Dia Tuhan kita, juru selamat kita, penguasa langit dan bumi. Bagi Dia tidak ada perkara yang mustahil. Karena itu sekali lagi alasan yang pertama kenapa kita mengandalkan Tuhan, karena hidup kita milik Tuhan, telah ditebus dengan darah Yesus. Yang kedua, alasan kenapa kita harus mengandalkan Tuhan, karena Alkitab katakan langkah kakimu, tujuan hidupmu itu diatur oleh Tuhan. Sesungguhnya Tuhan lebih tahu untuk mengarahkan hidup kita, keluargamu, pribadimu, usahamu, pekerjaanmu. Tuhan lebih tahu untuk mengarahkan kita semua pada tujuan yang Tuhan tetapkan. Bukankah firman Tuhan berkata, di dalam Yesus engkau akan naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Engkau akan beruntung bukan rugi. Dalam Yesus Alkitab katakan engkau akan mengalami keselamatan hidup kekal. Bahkan Alkitab katakan engkau masih tinggal di bumi sudah sama seperti di surga. Kenapa? Karena ada suasana surgawi dalam hidup kita. Kenapa kita mengandalkan Tuhan? Karena hidupmu itu diatur, dipelihara oleh Tuhan. Inilah alasan kita harus senantiasa selalu mengandalkan Tuhan, berharap hanya kepada Yesus. Dan yang ketiga, kenapa kita harus mengandalkan Tuhan? Karena sesungguhnya Alkitab katakan
Tuhan Yesus memiliki rancangan dan rencana yang terindah bagi kita semua. Kalau mungkin sebelumnya keadaanmu tidak ada keindahan, rumah tanggamu tidak ada keindahan, mungkin ekonomi tidak ada keindahan, di dalam Yesus Dia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Keindahan hidup akan Dia nyatakan buat kita. Yang pertama, ketika engkau tetap setia dalam Yesus. Yang kedua, keindahan hidup akan kau alami ketika kau mengakhiri pertandingan sampai akhir. Dan yang ketiga, keindahan hidup akan kau alami ketika engkau senantiasa hari-hari yang kau jalani, engkau menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan, itulah yang terbaik, yang terindah dalam hidup kita. Umat Tuhan, saudara, kami menjalani misi penginjilan jalanan ini sudah tahap 663 kali. Jadi sudah 663 kali kami ada di jalanan, bukan hanya di Sulawesi Utara, tapi Tuhan telah membawa kami ke 5 provinsi se-Sulawesi. Dan ini adalah panggilan kami semua. Dan pasti orang berkata, Pak Pendeta sudah kesana kemari, dana dari mana? Kami punya dana dari surga, tidak akan pernah habis. Dan Tuhan mengajarkan kepada kami melangkah dengan kemurnian dan kesetiaan. Pasti akan ada api Tuhan menyertai. Umat Tuhan, apa yang kami alami kami bagikan. Sekali lagi, hari ini kita punya tema Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Maka bangsa kita, bangsa yang sudah merdeka, bangsa yang harus kita mengisi kemerdekaan itu dengan hal-hal yang baik. Nah, kita juga sudah merdeka dalam Yesus. Marilah kita mengisi kemerdekaan hidup kita dengan selalu mengandalkan Tuhan, berharap hanya pada Tuhan. Dan kesimpulannya adalah, dalam hidup kita ini, kalau kita mengandalkan Tuhan, kita berharap hanya pada Tuhan Yesus Kristus, percayalah, kehidupanmu akan melihat tangan Tuhan yang perkasa akan senantiasa terulur. Engkau akan alami penyertaan Tuhan. Ada tiang awan di waktu siang, ada tiang api di waktu malam. Gada dan tongkat Tuhan akan menyertai kita. Itu janji Tuhan. Sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau, kata firman Tuhan. Kekuatan kasih karunia akan selalu nyata dalam hidup kita. Tetapi Tuhan ajarkan kepada kita, tetapi jangan kecut hati dan tawar hati. Tetapi jangan engkau kecut hati dan tawar hati. Jangan kamu khawatir, jangan kamu takut, kata firman Tuhan. Sebab kita punya Tuhan, Tuhan Yesus Kristus nyata menyertai kita, tidak pernah melepaskan kita. Tuhan mengajarkan kepada kita, melangkahlah dengan iman, dengan iman, raihlah semua janji-janji Tuhan. Dia yang berjanji, Dia yang berkuasa akan menepati janjinya, akan berkuasa menyatakan kuasanya kepada setiap kita anak-anak Tuhan yang berharap, yang selalu mengandalkan Tuhan. Haleluya. Umat Tuhan yang ada di pasar Motoling, sekali lagi, hari ini buka hatimu. Biarkan karya kuasa firman Tuhan ini mengubah hidup kita, membukakan topeng-topeng selubung-selubung dalam hidup kita, supaya hari-hari ini kita jangan jauh dengan Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan, dekat dengan Tuhan, karena memang kita harus sadar hidup kita diatur oleh Tuhan, hidup kita dipelihara oleh Tuhan Yesus. Dia memberi nafas buat hidup kita, Dia memberi kebahagiaan buat hidup kita, Dia memberi keselamatan hidup kekal buat hidup kita. Dia jalan keselamatan, kebenaran yang harus kita miliki. Dan bukan hanya kita miliki, kita hidupi kebenaran itu. Kita hidupi kemerdekaan itu, kebenaran itu membuat Anda menjadi umat Tuhan yang selalu merdeka setiap hari. Tuhan Yesus menyertai kita semua, memberkati kita semua. Indonesia sudah merdeka, akan dirayakan pada tanggal 17 Agustus kemerdekaan ke-79 tahun. Kemerdekaan ini sudah diraih oleh bangsa kita. Maka kita juga harus tahu, manusia di bawah langit ini, hanya dalam Yesus ada kemerdekaan yang sejati. Hanya dalam Yesus ada keselamatan hidup kekal. Dan kalau sudah dimerdekakan, sudah diberikan keselamatan, kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar, berharap hanya pada Dia, bersyukur terus kepada Dia, dan selalu mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, Tuhan Yesus menyertai kita semua. Bilang sama-sama, haleluya. Mari saudara, tundukkan kepala. Mungkin Anda sedang beraktivitas, tapi hatimu pasti Tuhan mengerti. Kami akan berdoa, saudara. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan membawa kami ada di pasar Motoling. Tuhan membawa kami dengan tema memperingati hari
kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Engkau Tuhan, kami sudah memerdekakan kami semua. Dan hamba berdoa Tuhan, jika masih ada umat Tuhan yang terpenjara, yang terikat, yang terjajah oleh karena sakit penyakit, oleh karena tekanan jiwa, oleh karena kekurangan, hamba berdoa pada hari ini Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kebesaran-Mu, nyatakan keajaiban-Mu Tuhan, lawat semua saudara-saudara kami yang ada di pasar Motoling ini Tuhan, biar mereka mengalami kelegaan, mengalami kemerdekaan, biar yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Umat Tuhan dengar, engkau yang sakit, sakit apapun yang kau alami, yang kau derita, mungkin sakit sudah bertahun-tahun, dokter berkata ini memerlukan obat bertahun-tahun, dokter berkata penyakitmu mungkin penyakit yang sudah lama sulit disembuhkan, tetapi bagi Yesus Kristus tidak ada perkara yang mustahil. Hamba berdoa Tuhan mengulurkan tangan kepada semua saudara kami yang ada di pasar Motoling ini Tuhan, biarlah kekuatan kasih karunia anugerah-Mu turun bagi saudara-saudara kami. Jika mereka sakit, disembuhkan di dalam nama Yesus. Anugerah-Mu, tangan Tuhan yang perkasa sedang terulur bagi saudara-saudara kami yang ada di pasar Motoling. Mereka sedang merasakan, mengalami kesembuhan, kelegaan daripada-Mu. Tuhan memberkati rumah-rumah tangga mereka, memberkati anak-anak cucu-cucu mereka, di masa tua mereka Tuhan gedung Tuhan jaga, diberkati seluruh umat Tuhan, masyarakat yang ada di pasar Motoling, para pedagang-pedagang pasar, taksi-taksi online yang ada Tuhan, ibu bapak kami semua yang ada di sini, diberkatilah Engkau. Dimanapun suara ini terdengar, yang mendengarkan firman Tuhan, dengar baik-baik. Hari ini Engkau tidak sama lagi. Hari ini Engkau mengalami kemerdekaan, kelepasan, kelegaan, kesembuhan, pemulihan. Terima dalam nama Yesus. Tuhan memberkati masyarakat di daerah Motoling, pasar besar Motoling. Tuhan Yesus memberkati. Atmosfer surga ada di pasar Motoling ini. Terima dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, yang paling berharga dalam hidup kami adalah kami punya Tuhan Yesus. Memberi damai, memberi sukacita, memberi ketenangan. Jadi hari ini dengarkan baik-baik, nikmati, rasakan hidup kita. Hidup kita sudah merdeka, sudah diselamatkan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bilang sama-sama haleluya. Tuhan Yesus memberkati semua masyarakat pasar Motoling ini Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Terpuji-puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memberkati Tuhan kios ini yang telah memberikan kami tempat. Tabut Tuhan ada di tempat ini. Alkitab katakan tabut Tuhan ketika ada di rumah Obed Edom, maka tempat itu diberkati Tuhan. Tempat ini diberkati Tuhan. Tuhan memberkati Tuhan kios ini, pemilik owner yang ada diberkatilah berkelimpahan. Tuhan memberkati anak-anak mereka, usaha pekerjaan mereka akan tetap naik, tetap akan diberkati. Terpuji nama Tuhan. Ini doa kami, demi nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Bilang sama-sama haleluya. Amin. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini saya percaya kita semua telah diberkati dengan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Percayalah kita menjadi kuat dan kita terus diberikan arahan oleh Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan.